Kali ini saya sedang mengecek jebakan apis cerana di rumpun bambu. Yang itu kayaknya belum ada penampakan, jadi belum dapat, masih kosong. Cek ke yang lain. Ini juga masih zong, belum berhasil. Kayaknya banyak semutnya, malah ini belum perlu diperbaiki nih. Ke yang lain. Di sini banyak rumpun bambu ya, ini kebun sendiri jadi halal ini. Kayaknya dapat nih. Tempatnya oh iya, ini udah dapat ini. Tuh ada yang keluar masuk. Alhamdulillah dapat tawon blodogan, tawon pondoan. Oh iya itu. Iya terjelas ada ya. Dan ngecek ke yang lain, masih ada satu lagi yang belum dicek. Rumpun bambu atau hutan bambu sangat ampuh ya buat menjebak lebah apis cerana atau tawon glodok atau nyiruan. Karena itu sudah dari dulu ya, dari zaman nenek moyang itu memang katanya seperti itu, dan saya mempraktekannya dan itu benar. Dan ini juga sudah dapat. Alhamdulillah. Ada yang masuk. Ini bukan rekayasa ya, ini real ya. Nyata. Bagi pembudidaya pemula itu sangat penting ya, termasuk saya juga pemula ya. Ya terlihat jelas itu sudah isi. Bisa diambil. Kalau ngambil itu waktunya kalau sudah gelap ya, atau menjelang maghrib, sehingga yang lagi pada pergi keluar masuk mencari nektar dan polen sudah pada pulang ya, jadi tidak tertinggal, atau dengan kata lain tidak merana karena kehilangan koloninya atau kehilangan gurunya. Kotaknya sih kecil ya, tapi saya kasih frame dan juga plastik ya, karena saya sedang musim hujan. Tapi inilah yang paling bagus untuk menjebak lebah madu. Karena kalau musim hujan kan yang di tanah-tanah itu yang pada bersarang basah, sehingga masuk ke jebakan-jebakan yang kita buat. Jenis
bambu yang seperti ini yang banyak dihuni lebah madu liar ya, jenis apis cerana. Dan tentunya di sekitar sini juga harus ada indukan ya yang nggak tahu entah di mana, sehingga mudah untuk memecah koloni. Dari kalau menjebak tidak perlu waktu lama ya, cukup paling 1 bulan atau 1 minggu udah ada yang menghuni kotak jebakan yang kita pasang. Karena di daerah saya ini sangat jarang ada lebah madu liar yang bersarang di pohon-pohon, jadi tipsnya ya harus dengan cara menjebak, jadi lebih praktis. Meskipun agak lama tapi kan itu lebih aman ya dari sengatan ya. Karena bagaimanapun juga sengatan itu berbahaya, khususnya bagi yang punya riwayat asma atau penyakit paru-paru lainnya, karena itu sangat tidak mengenakan kalau terkena sengat jenis lebah apis cerana ya. Dan kalau sudah terkena apis cerana itu di video saya yang lain ada itu tips cara mengatasinya, tinggal dicari aja. Pembudidaya lebah jenis apis cerana itu memang banyak kesulitan ya, banyak sekali hambatan dan juga rintangan. Salah satunya ya yang biasa terjadi, yang sering kabur ya, alias minggat, karena memang karakternya seperti itu. Tapi kalau dia sudah tanda kutip betah alias suka dengan lokasi yang kita taruh di peternakan, maka dia akan betah selamanya karena sudah merasa nyaman, sudah merasa banyak sekali sumber pakan yang dia butuhkan, sehingga ratu pun merasa ya ini tepat gitu. Sesama pembudidaya pemula, mari saling dukung dengan cara subscribe ya. Nanti saya subscribe balik, karena itu penting ya untuk konten-konten selanjutnya. Ini mumpung belum banyak konten-konten yang serupa ya. Memang sudah banyak tapi belum ribuan, masih di bawah ribuan, ratusan mungkin konten sejenis ya. Jadi masih peluangnya masih besar, dan tantangan untuk melawan raksasa besar itu ya harus kreatif dan juga menyajikan yang menarik dan menghibur. Karena bagaimanapun juga yang menonton video kan kita tidak tahu, mungkin dia sedang bete, sedang stres, atau sedang banyak masalah. Kalau nonton video kita, kalau ada unsur hiburannya kan jadi agak mendingan dan merasa happy. Ini di tempat saya ini sedang ngambil video nih sekitar pukul 5.30 alias jam 17.30 sore. Ini nanti sekalian akan saya bawa pulang karena tempatnya ini jauh dari rumah, sekitar ya ada 1 kilo kalau bolak-balik. Tapi ini di dekat hutan ya, hutan perhutani, jadi jauh, makanya sekalian aja.
Ya demikianlah tips untuk mendapatkan lebah madu dengan cara yang aman tanpa disengat dan mudah. Yang perlu diwaspadai ya harus dicek dalam kurun waktu yang ya minimal 2 minggu sekali harus dicek. Mungkin banyak semutnya atau banyak binatang lain, mungkin juga jenis serangga yang lain termasuk tikus atau juga teripang alias keyombong, itu juga kadang juga ada di situ, atau juga jenis yang lainnya termasuk ulat. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, karena saling subscribe itu menguntungkan untuk pemula ya, supaya sama-sama bisa sukses. Selamat berkarya ya untuk kemajuan kita bersama. Konten-konten kalian juga bermutu dan bagus-bagus. Saya juga akan mengunjungi YouTube kalian yang menarik dan juga menginspirasi ya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.